Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asrar HM Channel ya. Jadi kali ini saya berada di Pasar Tunjung Teja ya. Jadi Pasar Tunjung Teja ini adalah pasar desa yang berada di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Jadi berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Pasar ini yang terlihat adalah pasar baru ya yang dialokasikan oleh pemerintahan setempat dari pasar yang lama ya, yang persisnya berada di Desa Tunjung Teja. Jadi sekarang pasarnya dipindahkan sekitar 1 kilometer dari tempat pasar yang sebelumnya. Tetapi ya setelah dipindahkan ya kondisinya seperti ini. Ini baru jam 9 pagi ya guys ya, baru jam 9 pagi. Ini terlihat para pedagang ya, ini di belakang saya. Ini para pedagang ini sudah tidak menjual ya. Barang-barangnya sudah dirapikan. Karena kenapa? Karena pengunjungnya nggak ada ya, sepi. Ini baru jam 9 guys, baru buka 3 jam ya, kurang lebih 3 jam dari jam 6 pagi ini udah sepi seperti ini. Jadi ini mungkin apa ya, saran dari pemerintah setempat ya, mungkin ya ini masukan dari para pedagang ya. Ini kalau bisa ya, ini pasarnya di tempat yang dulu katanya ya. Jadi di tempatnya dulu, karena di tempat yang dulu itu mereka cukup ramai ya, cukup ramai yang berkunjung ya. Jadi pedagang-pedagang apa konsumen-konsumen ya, banyak yang berkunjung. Tapi setelah dipindahkan jadi seperti ini kondisinya. Jadi para pedagang ini anjlok Pak. Berapa ininya? Omsetnya turun. Ya. Jadi bayangkan ya, tadinya mereka berpenghasilan setiap pasar ya, karena pasar ini buka setiap hari Senin dan hari Kamis ya. Jadi Senin dan Kamis itu hanya 2 kali seminggu. Uh, Penghasilan setiap pasar, setiap hari Senin atau hari Kamis mereka bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000 Pak ya. Itu omsetnya, keuntungan tuh Pak, keuntungan ya. Tapi setelah dipindahkan seperti ini anjlok tinggal 50.000, jadi tinggal 10%. Ya, jadi tinggal 10%, bayangkan ya. Jadi ini mungkin PR buat pemerintahan Kecamatan Tunjung Teja ya, dan khususnya Kabupaten Serang ya, Kabupaten Serang, supaya bisa memahami kondisi dari para pedagang ya. Jadi ini aspirasi pedagang ya, seperti ini. Jadi kasihan kalau hanya mendapatnya 50.000 satu pasar, belum ongkos-ongkosnya ke sini ya. Ongkos-ongkos itu mungkin habis ya, belum rokoknya. Itu udah nggak mendapatkan keuntungan. Dan barang-barang yang mereka bawa ya, berupa sayuran dan sebagainya mungkin rusak. Ya, rusak ya. Jadi sama sama sekali ya utuh. Kalau yang bisa mungkin disimpan lagi buat besok ya bisa aja. Tapi kalau yang lain kan bisa busuk ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi sangat prihatin juga ya ngelihat pasarnya ya. Coba guys, saya akan keliling mau lihat kondisi pasarnya ya. Ini padahal baru jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Oke ya. Oke ya, guys. Jadi sebenarnya ya pasar ini ya. Ini ya tempatnya cukup strategis. Ini di depan jalan ini ya, melintas jalan yang sangat mulus. Jadi jalan eh, alternatif Serang menuju Rangkas Bitung ya. Jadi dari sebelah kanan saya ini dari arah Serang ya, Petir, Tunjung Teja menuju Rangkas Bitung dan sebaliknya juga. Posisi pasar ini sebenarnya ini dekat dengan terminal Tunjung Teja dan sangat luas tempatnya, sangat luas. Ini adalah pasar Tunjung Teja yang terbaru ya, yang terbaru. Sebelumnya di Desa Tunjung Teja juga itu sekitar hanya 1 kilometer ya dari tempat sekarang ini. Tapi dengan
dipindahkan, ya. Menurut para pedagang, ini omset mereka anjlok sekitar lebih dari setengah, guys ya. Jadi yang tadinya mereka berkeuntungan sekitar 500.000, sekarang tinggal 50.000 ya. Nah, jadi ini pedagang yang masih bertahan, yang lainnya sudah pulang ini. Ini masih jam 9 ya Pak, posisinya baru jam 9 nih. Nah, ini mau nanya-nanya nih, abang siapa nih Bang? Abang siapa? Abang Agus. Jadi Abang Agus ini udah siap-siap juga nih, udah beres ya. Ah, ini ngejual apa ini, berupa apa namanya, makan makanan ringan ya, makanan ringan. Ini Bang Agus sebelumnya kan di pasar lama ya, yang lama pedagang di sana. Ini udah berapa bulan ke sini? Udah berapa tahun? Tahun lagi tadinya di sini ya. Nah, Ya. lumayan di sana. Ah, Pindah ke sini lagi. dibalikin lagi ke sini. Dong. Jadi ini udah 1 tahun di sini. Udah 1 tahun. Jadi pedagang pindah ke sini udah 1 tahun. Jadi pasar itu ini tuh sebenarnya udah dibangun udah lama. Cuma baru ditempati baru sekitar 1 tahun ini. Udah lama. Dulu ya pertama. Cuma karena sepi, dibalikin lagi sama pemerintah. Oh ya. Oh pedagang ke sana. Ya. Lagi semua ke sono. Ikut ke sono. Ya karena memang dilarang ya. Jadi itu guys. Jadi sebenarnya para pedagang ini di pasar yang lama ya sekitar 1 kilometer dari sini. Karena di sana katanya tempatnya rame dan udah dikenal sama masyarakat, ya itu intinya. Karena pasar itu udah lama sekali, yang pasar lama itu udah lama. Intinya udah dikenal sama masyarakat. Kalau di sini banyak yang nggak tahu ya ini, sehingga kondisinya sepi seperti ini. Jadi kata abang ini, jadi mereka sudah ke sini, tuh karena sepi, mereka balik ke sana lagi, ya dan ditertibkan lah oleh Satuan Polisi Pamong Praja ya atau dan Terantib karena memang udah dilarang karena sudah ada tempat yang baru ya, jadi seperti itu sebagai perbandingan. Ya. Tadinya di sana mungkin dia mendapatkan 100.000, untuk sekarang ini tinggal 10.000 rupiah. Jadi turun sekali, jadi turun 90% ya, itu tinggi sekali. Ya. Nah ini bayangkan dari Serang ya, dari Serang hanya dapat 10.000, itu bensin tidak cukup. Pakai mobil. Ya, pakai mobil. Bayangkan, ini Bang Agus ini dari kota Serang ya, sama dengan saya dari kota Serang. Ini ke sini membawa dagangan itu menggunakan mobil ya. Menggunakan mobil berjualan ke sini hanya mendapatkan berapa keuntungan hari ini? 10.000 rupiah. Bayangkan, 10.000 rupiah bensin. Kalau dari rumah nggak bawa duit juga nggak coba. Jadi Bang Agus ini ya jadi berdagang tapi takut kalau tidak bawa uang dari rumah gitu ya. Jadi sangat prihatin sekali nih, sangat prihatin sekali. Jadi kata Bang Agus ini memang tadinya juga sudah istilah kapok, tapi berpikir-pikir lagi setelah hari ini datang lagi mencoba lagi. Siapa tahu rezeki itu datang, tapi kenyataannya seperti ini aja. Jadi sarannya apa ini buat pemerintah ini? lewat jalur Tuhan aja. Ya, nah ini coba guys ya. Oke, terima kasih Bang Agus ya. Dia udah mau pulang Bagus. Ya, ini sama nih Abang juga nih. Assalamualaikum Bang, ini dari mana ini? Di Serang juga? Dari Petir. Oh, Petir. Petir juga ya, lumayan jauh juga, berapa kilometer tuh? Ya, habis 2 liter tuh bisa. Mau mobil juga? Motor ya lumayan capeknya ya. Hanya dapat berapa hari ini? 60.000 itu kotor ya. Dengan Bang siapa? Ada Bang siapa nih? Bang Hendra. Jadi dengan Bang Hendra untuk hari ini alhamdulillah mendapatkan keuntungan kotor ya, itu 60.000 ya. Belum makan dan lain-lain itu ya harusnya paling nyampe ke rumah ya 5.000. Iya, jadi bayangkan ini nasib pedagang ya. Nasib pedagang buka dari jam berapa ini tadi, Bang? Dari subuh, bayangkan ya. Jadi Bang siapa tadi, Bang Hendra ya? Bang Hendra. Oke, terima kasih Pak Hendra ya. Oke, gitu kita nanya-nanya nih para pedagang yang masih bertahan, termasuk Bapak nih jualan cabai. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa nih? Wah ini baru jam 9 udah mau tutup ini, gimana nih Pak?
Iya, ini nih, dengan Pak Jamal Sari ini jual-jual cabe, ini tomat, ya. Ini dari mana ini, Bang? Dari Kampung Sindang Sari Petir ya. Ya, ini ke sini buka dari jam pagi. Setengah 6 udah buka. Untuk hari ini keuntungannya berapa nih, Bang? Tahu nih, orang ini yang Nah, keseluruhan juga cuma ya dapat 150. 150 kotor-kotor ya. Maksudnya 150.000 udah sama sama apa namanya? Sama harga barang ya. Harga barang ya paling keuntungan sekitar paling besar 50.000 ya paling tinggi. Ya nggak nyampe ya. Jadi bayangkan itu 150.000 udah sama modal ya, udah sama modal guys ya. Ya hanya kalau hanya dapat 20% ya bayangkan. Ya dari harga 150.000 ya sekitar berapa? Hitung-hitung aja. Paling tinggi 20.000 ya Pak. Ya. Cuma hanya merasakan aja. Iya 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 ya. Ya jadi jadi sebenarnya pedagang ini sebenarnya berharap semoga mereka mendapatkan keuntungan, semoga banyak pengunjung ya, jarang pengunjung. Jadi sebenarnya di pasar yang lama mereka ini cukup cukup menguntungkan ya, cukup menguntungkan di tempat yang lama. Padahal sebenarnya nggak jauh-jauh ya, hanya sekitar 1 kilometeran ya dari sini. Cuma mungkin karena pasar lama itu udah dikenal banget tempatnya sama masyarakat. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi itu tadi kondisi. Ini terlihat juga. Ya ini pedagangnya udah pada beberes, baru jam 9 pagi. Udah udah beres. Jadi bagian belakang juga ya. Bagian belakang ini seperti ini. Ibu juga udah beberes, Bu. Ini bukanya tadinya berapa nih, Bu? Jam 7 tadi. Jadi hanya berapa jam ini bukanya? 2 jam udah tutup. Ya udah sepi. Harusnya kan sampai siang ya kalau rame. Ibu jualannya sebelumnya di mana nih? Di pasar yang lama? Yang lama. Padahal ya pasar yang lama. Udah lama Pak ya. Jadi ini dari mana ini Pak nih? Eh, Jualannya asalnya? Pulangnya. Oh dari Petir ya. Petir itu ya berapa kilometer dari sini? Iya, ada 5 kilometer ya. Ada. Iya. Ya karena sepi sekarang udah pulang beres ya karena nggak ada pengunjung ya ini kondisinya guys ya ini kondisi pasarnya ya. Sebenarnya cukup bagus ya mereka dialokasikan ke sini ini bagus juga ini kios-kiosnya juga masih bagus bangunannya cuma mungkin ya tadi pengunjungnya nggak ada karena mungkin tempatnya belum dikenal ya pengunjung ya malas dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Ibu ya itu. Ini di belakang masih beberes juga nih Bapak nih tahunya udah diberesin baru si pagi nih. Nggak ada yang beli bayangkan ya Pak ya kasihan nih. Ini bagaimana biar ini bayangkan ini dinaikin ke mobil Pak. Ini pulangnya kemana nih Pak? Oh Petir pulangnya. Ah jadi katanya mau jualan pindah-pindah ini karena di pasarnya ini udah tutup masih pagi sudah tutup karena tidak ada yang beli. Tidak ada pengunjung, ya. Padahal sebenarnya ini bagus tempatnya. Cuma yang nggak bagus ini pengunjungnya ini, yang nggak bagus pengunjungnya. Iya, iya ini di Bapak ini jualan ikan asin, teri, ya. Padahal ikan terinya udah dipaket-paket kecil-kecil ya Pak. Iya, jadi segitu berapa Pak sekantong-kantong gitu kecil-kecil gitu? 5 ribuan. Jadi dipaket-paket ya di sini. Iya. Ya kalau yang gini mungkin masih bisa disimpan ya, yang busuk-busuk itu karena cepat busuk itu ya, yang tahu-tahu begitu itu harus diobral itu ya tahu-tahu. Ya udah bayangkan tuh ya, nah, ini udah bayangkan guys, nggak ada yang beli, jadi jelas-jelas rugi ya Pak, karena memang modal nih modal. Bayangkan ya kalau untuk besok udah nggak bisa dijual lagi tuh. Oke, ya terima kasih Pak ya. Iya, ini di belakang juga, ya ini udah kosong. Tadinya pagi ini penuh nih jualannya. Cuma karena udah sepi, nggak ada pengunjung, udah pulang tuh. Tuh, matahari masih sangat pagi, masih sangat pagi. Jadi khusus pemerintahan Kecamatan Tunjung Teja supaya turun tangan. Kalau bisa mereka dikembalikan katanya ke tempat yang lama ya, karena lebih lebih menguntungkan.
Iya, jadi yo bukan kayaknya ibu-ibu juga sama, bayangkan nih kalau ikan-ikan segini ya, ini kalau nggak cepat dijual, cepat dibekukan, ini itu nggak bisa lagi tuh ya. Gitu. Ah, jadi katanya, jadi untuk hari ini ya di pasar Tunjung Teja, pedagang itu mengalami semuanya rugi, nggak ada yang untung ya. Nah ini supaya ini bagaimana nih pemerintah Tunjung Teja, Kabupaten Serang supaya bisa mengambil solusi yang tepat yang menguntungkan para pedagang ya. Jadi bagaimanapun para pedagang butuh untuk membiayai anak-anak sekolah ya untuk sehari-hari juga. Jadi ini udah siap-siap mau pulang Ibu. Iya. Nah kalau iya mau nanya aja dikit harganya tuh. Kalau ikan apa namanya itu kembung itu berapa di sini jual? 30.000. Ya jadi harga standar ya sama semua pasar-pasar lain juga. Ya, jadi tidak mahal juga. Jadi ya ini sama dengan pasar-pasar lain itu dijual harga 30.000. Udang juga. Nih, ya coba hanya dapat 5.000 ya maksudnya. 5.000 itu pun kalau kalau laku. Ya ini kan nggak laku. Ya kalau nggak laku kan nanti bisa bau ya. Kan rugi sekali. Iya, kasihan ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Ini Ibu juga udah beberes, Bu. Ikan bandeng. Oh iya, ini Pak ya sama di Bapak ini ikan bandeng. Ya, kalau ikan bandeng ini masih sampai siang buka aja ya. Bukanya dari jam berapa nih, Pak? Bukanya ada jam 6 udah buka. Tapi kalau bandeng mungkin masih ada pembelinya ya. Masih ada ya dari pagi. Kurang juga sepi ya baru ini ya. Ibu datangnya kesiangan ya. Oke. Jadi ya gini guys, itulah kondisi ya. Di pasar Tunjung Tega baru ya. Ini termasuk pasar Tunjung Teja yang baru. Oke guys, ini terakhir nih di Ibu Rohayati. Rohayati, kebetulan Ibu Rohayati ini berdagang dari pagi jam 6 pagi sampai sekarang. Sekarang ya baru jam sekitar jam-jam 9-an ini udah sepi ya. Ibunya ini di sini aja jualannya, di jalan aja. Jadi tinggal ibu yang bertahan, yang lain udah nggak ada ini, udah nggak ada. Karena ibu ini sekalian beberes katanya ini, sekalian beberes. Jadi sebenarnya walaupun pasar ini bagus, ya, ternyata ini ini ada angkutan lewat nggak Ibu? Ada, Pak. Nah, jadi ini penyebab utama pertama angkutan umum, ya, khususnya angkot, ini tidak ada yang lewat di depan pasar ini. Jadi harus tetap ngojek, walaupun hanya sekilo. Kalau ngojek kan berapa bayarnya? Nah, sedangkan pasar sebelumnya yang 1 kilometer dari sini itu angkutan lewat, ya, jadi angkutan lewat. Jadi dan udah dikenal sama masyarakat sekitarnya dan juga yang lewat. Sehingga kenapa pasar yang lama itu lebih ramai. Kali ini sedangkan pasar yang baru ini uh, sepi sekali, anjlok. Bayangkan anjlok sekali. Bahkan para pedagang berjualan tidak mendapatkan keuntungan, tapi malah rugi ya. Kalau dihitung dari pengeluaran dan sebagainya, bensin dan sebagainya. Apalagi tadi ada yang naik mobil dari Kota Serang. Bayangkan kalau dari Kota Serang ke sini, ini jauh juga, lumayan jauh. Itu bisa habis 2 liter. Ya, bensin bisa habis 2 liter. Mendapatkan keuntungan 10.000 dengan membeli bensin 2 liter itu udah ekor. Belum dan yang lain-lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini biar terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.